Ini siapa? Dan mana kerajaan itu? Dari buahnya kamu akan melihat. Nah, di Islam mengajarkan tauhid satu Tuhan. Islam mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub. Islam mengajarkan beriman kepada kitab Taurat, ke kitab Mazmur, dan kepada kitab Injil. Dari buahnya, di dalam Yohanes 16:13, ketika ia datang, orang yang sama seperti Nabi Musa ini, dia akan memuliakan aku. Nah, di mana Nabi Isa atau Yesus itu dimuliakan? Kalau di Kristen tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena di Kristen Yesus terkutuk, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditampar, Yesus dibunuh. Semua hinaan itu tertuju kepada Yesus. Kalau di Kristen, salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya, mati secara terkutuk, apakah itu dimuliakan? Tidak. Hanya di Islam. Terus gimana dengan kebangkitannya? Kalau berbicara mengenai kebangkitan, Bung, kebangkitan itu adalah tanda angkatan jahat, tanda orang yang tidak setia yang diberikan Yesus kepada orang Farisi dan Yahudi. Di dalam Matius 12 nomor 38, Yesus berkata, angkatan jahat dan orang tidak setia ini meminta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus, yaitu Enggak. Kan itu bukan tanda, maksudnya kebangkitan secara langsung murid-muridnya melihat Yesus bangkit itu gimana ya? di mana muridnya? Siapa murid yang melihat Yesus bangkit? Sebutkan satu orang yang melihat Yesus keluar dari kubur. Siapa? Satu orang aja. Kalau ada, saya meninggalkan ini komal, saya turun. Maksudnya ya nggak ngeliat dia keluar dari kubur, tapi Nah, itu dia. murid-muridnya dalam suatu ruangan kan tiba-tiba Yesus muncul. Nah, itu dia. Kan sudah dikatakan oleh Yesus, angkatan jahat minta tanda, yaitu mati bangkit pada hari ketiga. Berarti Bang Zuma setuju kalau Yesus bangkit dari kubur? Itu tanda untuk angkatan jahat. Saya nggak mau. Maksudnya gini loh, bangkit secara fisik. Loh, coba Anda baca dulu, bro. Baca dulu Matius 12 deh. Dari Ya, data 38. Secara perikop dong, nggak bisa ngambil Oke, satu ayat kita baca. doang. Kita baca satu perikop. Mau satu perikop, mau satu baskom juga kita baca. Ya. Karena ini adalah angkatan jahat yang beriman kepada kebangkitan. Orang Yahudi tidak beriman, hanya orang Kristen, kami juga enggak. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan jahat." Anda ngerti nggak angkatan jahat? Matius 13 nomor 50. Angkatan jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Oke? Angkatan yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia. Anak manusia ini Yesus atau bukan? Kalau yang Yunus, tahu saya itu Yunus juga mati ke dalam. Iya, Ini bukan berarti masalah sudah sama. matinya. Berarti Yunus sudah dibangkitkan, bangkit dari kubur. Iya, ini kan tanda Yunus, ini tanda untuk angkatan jahat. Sekarang saya tanya, Yesus ini anak manusia atau bukan? Iya, anak manusia. Yudas anak manusia atau bukan? Iya. Oke. Nah, di sini tidak dikatakan Yesus, cuma dikatakan sebab seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Anak manusia ini bisa siapa aja kan? Anak manusia itu kan unik. Apa ketika Yesus mengatakan dia anak manusia itu merujuk pada nubuatan Nabi Daniel 7 ayat berapa saya lupa. Oh, tidak bisa. Manusia Nggak bisa. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Itu kan merujuk nubuatan. Kenapa imam besar? Kenapa imam besar? Dulu Daniel 7 ayat berapa? Tunggu. Saya ngerti. Daniel 7 nomor 4 saya ngerti. Saya paham. Saya udah tamat itu. Sekarang kalau itu betul, itu kan tuduhan orang Kristen.
Itu adalah cocokologi orang Kristen terhadap Loh, kok Yesus. cocokologi? Yesus nih, saya kasih tahu deh, kan Yesus Silakan. menyebut dirinya anak manusia. Maksudnya anak manusia itu bukan anak manusia kayak kita semua ini loh. Anak manusia itu Siapa yang dimaksud di dalam Daniel itu? Bukankah itu untuk Hezekia? enggak untuk Yesus lah, karena nggak mungkin Ezekiel berkuasa di atas surga duduk di sebelah kanan Allah. Itu tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Daniel 7 kalau nggak salah, anak manusia memiliki otoritas juga. Oke, kita baca. Daniel 7 nomor 14 kan? Yang Anda Ya. maksud? Oke. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Yesus pernah jadi raja, Bang? Ya orang makanya itu orang-orang Farisi Dia ketika pernah Yesus ingin jangan disalibkan, jangan berasumsi. Kutanya dulu, Yesus pernah jadi raja? ya enggak. Ya, enggak. Oke. Satu ya. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Ini terjadi. Terjadi. Yesus Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak pernah musnah. Ini terjadi. iya sekarang gereja itu kerajaannya kita. Orang Bagus. Kristen itu kerajaan Allah. Itu asumsi atau apa? Itu bukan asumsi. Lalu? Itu apa ya? Di mana Yesus bisa Anda ajarkan ke saya kenal orang Kristen? Ya, Kak, orang Yesus saja bukan Kristen. Kristen Nah, kan bagus. Kristus. Bagus. Ya, jadi gagal di situ ya. Nah, kita kembali. Gini loh, Kristen itu pengikut Kristus. Sejak kapan Yesus Kristen? Kristen itu maksudnya kita yang mengikuti Yesus. Sebenarnya Perintah Kristus Yesus itu adalah baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jelas. Oh mama. Dan kenapa orang Muslim nggak mau dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Oh Matius mama. 28. Minim Anda masih sekolah minggu Anda berarti. Kajian Anda itu masih lemah sekali. Kok sekolah minggu kan itu jelas. Coba buka aja Matius 28. Bisa saya minta aslinya, original teksnya Matius 28? Ada manuskripnya? Yang data yang Anda sebutkan? Saya mana punya manuskripnya. Ya udah selesai. Kita lanjut dulu. Kita Nah, lanjut jangan dulu, Bung. kabur Kita lanjut dong. dulu. Kita kembali dulu ke tema kita, Bung. Jangan kabur Jangan dulu dong. kita Itu kembali kan ke tema. jelas. Jangan Itu kemana-mana semua dulu. muridnya melihat baptisnya mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ajaran Barat. Itu Secara ajaran secara Barat. bisa di cross check secara historis, di mana di dalam Kisah Para Rasul 3.000 orang langsung percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Oke, Putra, dan Roh Kudus. itu Anda baca di mana? Di Kisah Para Rasul berapa? Oke, saya itu lupa. kitabnya orang Romawi Yunani kan? Udahlah. Udah. Lah, kok kitabnya orang Romawi Yunani. Lalu siapa? Itu yang menulis Lukas. Siapa yang memiliki kitab itu pertama kali? Ya itu kan tulisan sejarah. Cek Aduh, aja udah. Saya katakan Anda masih level sekolah minggu. Lah, Kembali aja dulu ke tema enggak, kita. saya tanya dulu dalilnya mana kalau itu orang Yunani Romawi. Lukas itu orang mana? Ya Lukas orang Yunani, muridnya Santo Paulus. Oke. Terus dia menulis untuk siapa bukunya itu? Buku Lukas. Untuk semuanya lah. Di mana Untuk dalilnya itu memberitakan Injil tertulis? secara sejarah. Aduh, jangan. Kamu itu sekolah minggu. Kitab Lukas itu ditulis Lukas untuk satu orang bernama Saya kan bilang Theophilus. kitab Kisah Para Rasul bukan Lukas. Kitab para rasul itu tulisan Lukas. Aduh, Iya. parah saudara Iya. ini. Parah. Memang Jadi kenapa? Tapi kan secara historis bisa di cross check. apanya? Krusik secara historis lihat Yahudi masih ada nggak Yahudi hari ini? Ya masih ada. Mereka mengkitabkan kitab kisah para rasul. Ya kan memang bukan imannya. Udahlah bro. Kitab- Kembali ke tema kita. Ayo. Kembali Lah ke kan tema saya ya. tanya dulu secara historis tadi kan merujuk ke situ. Secara historis historis. lihat Yahudi hari ini. Lah, kok jadi Yahudi lihat secara historis apakah itu benar pada zaman itu? Kita lihat di Lukas berapa ya? Lukas. Yesus itu orang Yahudi, bro, hidup di tengah-tengah Yahudi. Aduh. Ya, iya, Apa dia sih? orang Yahudi. Apa sih orang ini? Saya tanya dulu samamu. Penyembah Yesus itu awal mulanya paling tuanya itu di mana? Agamanya apa? Kutanya dulu samamu. Agama yang paling pertama menyembah anak Maria itu secara perkelompok, secara komunitas itu di mana? Itu dulu kutanya.
Di Di mana? ya, ke-12 murid itu memberitakan. Aduh, parah. Ya itu kan disitulah ketika di Matius 16 ayat 18 ketika Yesus mengatakan kepada Petrus putra Kayafas, disinilah aku akan mendirikan gerejaku. Lo gereja pula. Apa ya, saya lupa gereja, jemaatku. kalau nggak salah. Jemaat, bukan gereja. Iya, Nah, itu kan jemaat Yesus orang bersunat atau bukan orang bersunat? ya itu beda lagi. Kok beda lagi? Apa sih? Ini loh, orang Apa bersunat sih? itu kan tradisi Yahudi. Nah, itulah Saya tanya sama saudara. Ndak enak kali orang flu ya. Kutanya sama saudara. Jemaat yang didirikan Petrus pertama kali orang-orang pemakan babi atau bukan? bukan. Ya bukan. Kristen enggak itu? Nah, kan, Kristen enggak mereka? tapi kan di Kisah Para Rasul disebutkan ketika Petrus ingin makan dan hanya ada daging-daging haram, berfirmanlah Allah atau Tuhan, makanlah karena semua sudah kuhalalkan. Kata siapa? Alamak, di mana Kisah Para dalilnya? Rasul. Ya, Allahu Akbar. Di mana dalilnya? Yes. Markus 7. Kisah Para Rasul. Ntar saya cari dulu ya. Itu firman Tuhan. Iya. Oh, mama firman Tuhan. Jadi Lukas ini sudah jadi Tuhan ya? Kok Lukas jadi Tuhan? Lah, itu perkataan Lukas kan? Ya kan Lukas mendengar dari para saksi mata itu. Siapa saksi matanya? Ya ada banyak, 500. Siapa? Sebutkan berapa satu gitu. orang aja. Ya 12 murid. Di mana itu tertulis? Lah itulah mengapa 12 murid itu menuliskan ini. Di mana? Di mana Lukas menerima dari saksi mata? Di siapa nama saksi matanya? Ya saya mana tahu cek apa. Aduh, Krisken. Udah kembali ke tema. Matius 12 nomor 38 saudaraku. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus, yaitu mati bangkit pada hari ketiga. Betul? Nah, sekarang yang mengimani mati bangkit pada hari ketiga ini siapa? Yahudi atau Kristen? Kristen. Tanda Yunus ini sebagai tanda apa? Angkatan jahat atau angkatan baik? Angkatan jahat mungkin. Berarti Kristen ini adalah angkatan Jahat. sederhana, bukan? Belajar sehat itu, belajar sehat, belajar waras sederhana. Makanya dikatakan di Al-Quran, laqad kafaral ladina qalu. Kafirlah orang yang berkata Tuhan itu tiga. Dan Yesus dilantik menjadi Tuhan dikarenakan dia bangkit pada hari ketiga. Ternyata ini untuk angkatan laut. Kok aja di angkatan laut? Angkatan jahat. Gara-gara yang typing inilah. Kristen tidak mengimani tiga Tuhan. Kita Kristen tidak mengimani tiga Tuhan. Satu Yesus Tuhan atau dalam bukan? Ya, pribadi Sang Firman itu. Pribadi Tuhan atau bukan? kedua. Tuhan Iya. atau bukan? Tuhan kan? Bapak Tuhan. Iya. Yesus manusia atau bukan? Yesus berinkarnasi. Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Oke. Jadi apa bedanya dengan Krishna? Apa bedanya dengan Wisnu yang berinkarnasi menjadi manusia? Ya beda. Bedanya? Karena Yesus itu dari Sang Bapa, bukan Tuhan yang berbeda. Mereka di mana kemudian pengakuan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Bapa? Banyak. Di Dia mana? mengatakan dalam Tunjuk dalil satu aja, nggak usah terlalu banyak, Bong. Satu aja. apa Yesus sebagai anak Allah ya. Saya minta di mana pengakuan Yesus sebagai inkarnasi Bapa? Ya nggak ada. Yesus Nggak ada. dirinya sendiri sebagai anak Kamu manusia. salah, kau mengatakan nggak ada. Ada. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Ya kalau di dalam 4 Injil ya nggak ada, tapi kalau dalam surat Paulus ada. Itu dia makanya. Jadi Paulus menjual agama Kristen ke Roma Yunani. Diterima. Coba suruh Paulus jual ke Yahudi. Laku enggak?
Tapi saya mau nanya nih. Tidak laku, Bung. Setahu saya di Karena Quran Paulus tahu Paulus itu bahwa disebut sebagai salah agama satu yang murid dibentuk Isa- ini hanya cocok Isa untuk Al-Masih. paganisme. Enggak, saya tanya dulu, tapi di Quran juga disebutkan kalau Paulus ini salah satu murid Isa Al-Masih. Saya lupa di Quran di mana gitu. Atau Oh, hadis. jadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu Isa? Tapi bukan sebagai nabi, maksudnya Tuh. di Quran Anda sendiri. Kalau kan yang Anda mengatakan ditafsirkan Ibnu Katsir di dalam Yasin, Quran surah Yasin ayat 13 itu ayat 14. Ya. Itu jelas Nabi Isa mengutus murid untuk mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengimani Isa Rasulullah. Sama enggak dengan ajaran Paulus? ya beda. Beda. Tapi kan Berarti ya, Bulus mengatakan kalau Paulus juga salah satu murid yang apa ya bahasanya ya, salah satu murid yang bukan mengubah ajarannya lah gitu, ajaran Kristen. bagaimana tidak, Bung? Tafsir yang dituliskan kemudian oleh Ibnu Katsir itu Anda hanya sepotong membacanya. Keterangan di bawahnya Anda tidak baca semua, atau hanya Anda mendengarkan dari orang. Di situ dikatakan bahwa Bulus ini adalah ibaratkan binatang yang ada di dalam api neraka. Itu catatannya, baca aja terus pakai menggunakan kitab gundul itu. Hanya orang-orang di antara kalian yang ingin menyesatkan kalian, seperti Ibu Uti almarhum, mencoba untuk mengutip dari Faith Freedom bahwa ini loh ternyata di situ dikatakan Bulus. Nah, sekarang sejak kapan huruf B itu kemudian bisa berubah menjadi P? Bulus, dan di situ catatannya lengkap. Jadi susah untuk kalaupun Anda memaksakan Bulus yang dimaksud itu Paulus, di situ Bulus dia mengatakan Nabi Isa adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Boleh saya Aduh. bantu, Bang? Oke, saya terima. Itu kan menurut perspektif Muslim. Ya, kembali ke Matius 12, tanda Yunus hanya ada di dalam iman Kristen. Kenapa dikatakan angkatan tidak setia ini? Karena pendiri-pendiri Kristen itu ada yang dari orang Farisi, seperti Paulus ngaku orang Farisi. Dia tidak setia terhadap ajaran Tuhan. Dia menggantikan ajaran Tuhan dengan ajarannya sendiri. Dari mana itu Apanya? dalilnya? Dalilnya sangat jelas kan, Matius 12. Oke, dikatakan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Paulus tidak setia kepada Taurat, kepada Tuhan. Ya karena Taurat sudah digenapi. Ah, itu tepuk tangan dulu. Tidak setia kalian. Sementara Yesus mengatakan di dalam Lukas 16:17, menurut penelitian Lukas, bahwa Yesus pernah berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Artinya menurut Yesus harus sampai kiamat Taurat itu harus dipertahankan. Kemudian di dalam Ulangan Keluaran 31, Sabat itu adalah perjanjian kekal untuk selama-lamanya. Imamat 11 nomor 7, haramnya babi itu untuk selama-lamanya. Apalagi Kejadian 17 nomor 7 nomor 8, sunat itu adalah perjanjian kekal. Ya namanya kekal tak pernah berhenti. Tapi Paulus karena dia tidak setia, dia meninggalkan semua ajaran-ajaran Tuhan menuju ke ajarannya sendiri. Itulah yang dijual ke Romawi Yunani. Makanya dia mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 16, aku diutus untuk menjadi rasul kepada non-Yahudi. Di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus menjadi rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Jadi dia adalah angkatan yang tidak setia. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Itu perintah Paulus. Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus kita telah dimerdekakan. Dari mana? Dari hukum Taurat. Di mana lagi tertulis Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya.
Inilah dikatakan angkatan tidak setia ini meminta tanda, dan tidak ada satupun tanda yang diberikan kecuali tanda Yunus mati bangkit pada hari ketiga. Barang siapa yang kemudian mengimani kematian bangkit pada hari ketiga, maka mereka adalah golongan dari angkatan jahat. Matius 13 nomor 50, angkatan jahat akan diusir ke dalam neraka. Matius 7, tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya buahnya adalah mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, angkatan jahat yang mengusir setan pakai nama Yesus, dan seterusnya. Itu di kitab saudara, Bung. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Tapi Bang cuma mempercayai Yesus mati di salib ya Bang ya. Yesus tidak mati di salib. Yang mati di salib itu adalah orang terkutuk. Tadi Siapa Bang tuh? bilang Yesus mati. Boleh tahu. Hah? Itu di iman saudara kan? Makanya dikatakan Siapa yang bangkit menggantikan pada itu hari kalau di ketiga Al-Quran? itu tanda Yunus. Dia kan katanya dibilang mau bangkit jadi disalib dan bangkit. Pada Terus tentang siapa tanda yang Yunus. menggantikan? Kalau tanda Yunus itu tentang penyelamatan Allah Bang untuk sesama manusia. Baca dalilnya saudaraku, tanda Yunus itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kok dari Tuhan pula? Gimana ceritanya? Lah, waktu Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan kan dia terdampar di penduduk Niniwe. Nah, Iya, di situ tidak ada dia hubungannya dengan Kristen kalau itu. Cuman Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberi tanda kecuali tanda Yunus, yaitu anak manusia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, buktinya Yesus bangkit di hari ketiga kan Bang? Seperti itu. Itu bukan Yesus, saudaraku. Yang bangkit itu adalah orang yang terkutuk. Yang terkutuk. Yes. Ada enggak alasan kenapa Yesus bisa terkutuk? Apa yang pernah dia lakukan Yesus? Apakah dia pernah merampok, membunuh, menyihir orang, atau memperkosa orang, atau mencuri, atau apa? Sampai dia kok sampai dikutuk gitu? Dia akan menggenapi ini hukum Taurat. Seperti Kenapa? itu. Karena dia kan menggenapi hukum Taurat. Pak Temija. Justru kalau dia menggenapi hukum Taurat, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu hukum Taurat itu. Yesus mengatakan dalam Lukas 24:44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Aku Jadi baca, kalau aku baca pribadi seperti itu, kita mulainya Kristen itu pengikut Kristus, dan awalnya itu Yesus itu turun ke bumi itu Pengikut dia tidak Kristus. sama Kristen seperti Di itu. mana, Kalau Bang? kita pribadi, Saudara, pengertian Yesus, Kristen Bang. oke, pengertian Kristen, oke. Saya ingin, Ini bukan bawa agama seperti Ya, itu. oke. Anak Kristen dulu. Anda percaya tidak kalau menurut Yesus, nasihat Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, akan datang penyamar-penyamar yang adalah serigala nyamar domba? Anda percaya nggak itu? Percaya itu Nabi Muhammad. Nah, Oke, kalau itu menurut saudara ya. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana caranya kemudian orang di luar Yahudi menyamar seperti Yahudi. Apakah mempraktekkan ajaran Islam atau mempraktekkan ajaran Kristen? Coba. Bagaimana caranya orang di luar Yahudi ngaku-ngaku sebagai pengikut Yahudi, menjadi Kristen atau menjadi Islam? Kan ada yang menyamar nih. Yang namanya menyamar, menyamanyamakan diri. Yang namanya menyamar, menyerupakan diri. Kami, Al-Quran kami, tidak ada kitabnya Yahudi kami pakai. Kami tutupi Al-Quran, lalu kami katakan perjanjian lama kitabnya Yahudi, supaya kami menyamanyamakan diri dengan Yahudi. Saya tanya kepada saudara, kenapa ada kitabnya Yahudi di kitab Anda? Nempel. Untuk supaya Anda, orang juga ada karakter Yahudi, Bang. untuk menyamanyamakan diri Anda dengan Yahudi, atau untuk membedakan antara Anda dengan Yahudi?
Ya, yang begini ya, saya jawab ya. Yang pertama nih, Hmm. dari Al-Quran sendiri juga banyak bang karangan dari Yahudi seperti itu. Nah kalau seandainya di Bang Zuma pilihan itu, ya itu menyamakan tentang Yahudi. Oh enggak, Seperti itu. Al-Quran hanya menarasikan Taurat diberikan kepada Yahudi, oke? Injil diberikan kepada Nasrani, Mazmur diberikan kepada Daud. Itu yang dinarasikan Al-Quran. Tapi kalau di agama Anda, benar-benar Tauratnya, kitab tanahnya ada di agama Anda. Untuk apa? Untuk supaya kalian beda dengan Yahudi atau untuk menyamar-nyamakan, menyamar-nyamar Yahudi? Waspadalah, kata Yesus, terhadap serigala yang nyamar seperti domba yang datang kepadamu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menyamar-nyamakan dirinya dengan Yahudi? Islam atau Kristen? Kristen. Ya, bagus. Anda jujur. Ikutin harus ya. Nah, Kristen. Jadi murid-murid Yesus harus waspada kepada siapa? Gimana? Murid-murid Yesus yang asli harus waspada kepada siapa? Kepada nabi-nabi palsu, bukan? Yang tadi yang menyamar-nyamar tadi itu, yang menyamar-nyamakan dirinya dengan Yahudi siapa? Kristen. Kristen. Ya, Kristen. Berarti murid-murid Yesus harus waspada kepada Kristen. Kristen. Bagus. Lalu apa lagi? Kalau sudah keciduk bahwa ternyata nabi-nabi palsu itu di Kristen, kita mau diskusi apa lagi? Anda sudah menjawabnya. Kan nabi, Bang. Ya boleh coba jawab dulu dah, Mas Tipan coba. Silakan. Alhamdulillah. Lah, perbandingannya nggak relevan kalau menurut saya. Kan nabi-nabi, emang Kristen nabi. Loh, yang nyamar kemudian waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Siapa yang di luar dari Yahudi nyamar seperti Yahudi? Emang kita Kristen itu beda sama Yahudi, nggak pernah menyamar. Nah, bagus. Kalau Anda tidak pernah menyamar kemudian, lalu agama Kristen ini saya tanya, dari mana agama Kristen ini? Murni dari Roma atau mengambil ajaran Yahudi? Enggak, kami nggak ngambil ajaran Yahudi. Lalu Kami dari mana nabi. kitab perjanjian lama itu kalian ambil? Setahu saya perjanjian lama itu diterjemahkan bahasa awalnya dari Ibrani ke Yunani oleh 72 orang-orang cendekiawan Yahudi. Berarti orang Yahudi sendiri juga Atas perintah? Atas perintah siapa? Kan gini, saya jelasin dulu, kan pengikut pertama itu sebenarnya bukan orang-orang luar Yahudi, orang-orang Yahudi sendiri yang berpindah ke Kristen karena dia meyakini kalau semua hukumnya itu udah digenapkan. Salah kalau Anda. ditanya kan- Anda salah. Lah, saya jelasin Salah. dulu kalau ditanya. Apa coba jelasin? Saya tanya dulu. Pengikut Yesus adakah di antara mereka yang makan babi? Itu dulu. Yang nggak ada kan saya tadi udah bilang. Nah, udah Di ada. kisah Terus para kenapa rasul. Anda mengatakan bahwa Kristen adalah pengikut Yesus? Kan Yesus sendiri mengatakan semua makanan tidak ada yang haram lagi sudah. Di mana Yesus mengatakan itu? Di Matius, Bang Zuma. Coba Matius berapa? saya lupa, tapi ada di Alamak, tidak ada Yesus mengatakan makanlah semua kan babi. Markus yang berkata dengan demikian, Yesus telah menghalalkan segala makanan. Itu ucapan Markus. Markus ini adalah asisten Paulus. Lah, tapi kan Yesus sendiri yang berkata ya. Tidak ada, bro, tidak ada. Kalau ada saya kawin lagi. Kalau ada, tunjukkan. Mana? Apa namanya? Enggak ada itu. Itu nggak ada yang diharamkan makan babi, Bang. Di Kristen. Iya. Kalau di Yesus, Nah, ini nih apa namanya? Aku akan jelasin sedikit ya yang aku tahu silakan. nih terkait larangan makan babi nih, ya kan? Larangan makan babi. Nah, itu merupakan hukum Taurat seremonial, Bang. siapa yang bilang?
Ya saya sendiri barusan. Nah, itu boleh, nggak boleh. Karena Ya kan? Tuhan Tapi yang mengatakan. saya tahu ini ada hukum seremonial. Ya, itu dari gereja kan. Sementara Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau mengurangi hukumku, jangan kau menambahi hukumku. Setelah ini kan apa namanya fakta bang, udah ada dari tahun ke tahun sejarah. Iya, kan. itulah yang disebut serigala nyamar domba. Memang harus ada. Kalau tidak ada serigala nyamar domba, berarti Yesus bohong. Karena Yesus mengatakan akan datang kepadamu serigala nyamar domba. Harus ada Kristen ini sebagai penggenapan serigala. Bang, kita ada 3 hukum sipil seperti Dari siapa yang membagi-bagikan kitabnya orang? negara Israel. Siapa yang membagi-bagikan itu? Ada sipil, Hah? ada seremonial. Siapa yang membagi-bagikan itu? Yaitu dari negara-negara Israel yang berlaku seperti itu. Aduh. Enggak, maksud saya itu kan kitabnya Yahudi. Siapa kalian Kristen ini yang merasa punya hak untuk membagi-bagi ada 3 bagian hukum itu di kitab itu? Sementara Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Salah Bang Suma, menempati surga yang paling rendah. Oh, di atas kerajaan langit itu ada berapa tempat? Bukan, maksud teksnya bunyinya Coba dalam kita lihat bahasa Yunani kita lihat Bang ya. Apa yang dikatakan di sana? Itu bukan tempat rendah di situ Bang, tapi tempat terhina. Kita lihat. Matius berapa itu? Matius 5 ya. Matius 5 nomor 19. Lupa saya. Benar nggak? Benar nggak di situ tempat terendah atau tempat terhina? Ada nggak yang bisa baca dalam bahasa Yunani? Tapi kan Yesus mengatakan janganlah kamu menyangka aku akan datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan yang lain, kan untuk menggenapinya. Ya, digenapi itu artinya apa? Babi haram digenapi halal gitu. Maksudnya Siapa lagi? Nah itu ya Bang ya, Bro Admin, bahasa sabar adik-adik, sabar. Di situ dikatakan bahwasanya elakistos, bahasa Yunaninya. Apa arti yang seharusnya sebelum dirubah-rubah sama lain? Paling hina. Apa tempat hina itu? Surga. Ya, paling hina dalam kerajaan surga. Mana ada di dalam surga tempat hina? Ya makanya di situ diganti tempat terendah, kan begitu. Oh tidak, tempat terendah itu adalah neraka. Karena di situ kata elakitos itu adalah tempat hina. Tempat itu masa surga tempat hina? Sedangkan dikatakan bahwa dan barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan mendapati tempat tertinggi. Kebalikan, dikatakan megas. Megas itu adalah tempat yang agung. Nah, itu baru surga. Kalau rendah hina baru neraka. Gitu Bang. Jadi barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Mana itu? Di surga, tapi yang paling hina malah bisa. Makanya Bung, seharusnya di dalam kitab saudara itu tidak ada kata surga, yang ada kata langit. Karena kata surga di situ adalah Uranos, bukan Paradiso. Kalau Paradiso surga, tapi ternyata bahasa Yunaninya adalah Uranos, sama seperti Yesus terangkat ke surga. Salah, Yesus terangkat ke langit, baru betul. Tapi karena Kristen ini gila-gila surga, padahal dia adalah pewaris neraka, maka semuanya langit diganti surga. Itulah lembaga kitab Indonesia mengibuli kalian supaya kalian itu terlena. Yesus terangkat ke langit, bukan ke surga. Kerajaan surga itu ketika Yesus mengatakan Bapakku yang ada di surga, sebenarnya bukan surga di situ, Bapakku yang ada di langit. Murah. Coba tunjukkan saya di mana Yesus terangkat ke surga. Kalau ada kata surga di situ Paraideso, saya kawin lagi besok. Mana? Tunjukkan kalau ada. Seneng Bang Suma. Sudah lebaran. Sudah lebaran. Sekali ya. Mana dalilnya? Cuma kawin lagi aja kan udah jelas-jelas Yesus di surga Bang. Ngapain lagi? Ya, tapi kan original teksnya bukan surga, kawan. Yang ada di situ adalah Uranos, Uranon, langit. Sama aja Bang. Tidak sama antara Paradiso dengan langit, beda.
Ya kan Sama. ujung-ujungnya kan tapi kan udah di surga, Bang. Duh, Udah neraka lagi, juga itu di langit, Bung. Oke? Tempat terhina itu juga di langit. Surga neraka itu. Jangan gitu dong. Jangan belajar. Kita belajar kan, diskusi ini untuk belajar, bukan menang-menangan kan kita. Ya udah balik lagi ke topik nih, Bang. Ya, kembali lagi ke topik. Kembali Ayo. ke laptop. Iya, kembali ke Nih, laptop. aku bahas deh, Bang, nih yang kata yang masalah babi nih, Bang. Ya, Masalah babi silakan. dua. Nah, Silakan. nih Rasul Paulus nih, Bang. Rasul Paulus ya si botak ya mengatakan bahwa dengan matinya Yesus ia membatalkan Ada penerusnya hukum benar Taurat. masih botak. Nah, Adalah hukum Taurat seremonial yang mengatur upacara-upacara khusus. kata siapa tuh? Ya kata si botak, Bang, tadi kan aku bilang. Kan sudah dibilang Tapi kan angkatan jangan tidak sistematis, setia. Bang, seperti itu. Angkatan tidak setia itu. Sekarang begini, Ya, Bu. kan. Oke. Kan si botak kan emang kan dulu kan jahat, Bang, si botak. Sekarang kan Sampai udah sekarang bertobat, dia ya. jahat. Udah bertobat. Bayangkan miliaran orang disesatkan. Sampai sekarang. Makanya dia disebut dajjal di kami. Saudara, Ini bisa bangkitin orang mati, Bang, seperti itu. kan di dalam Matius 24 nomor 24 dikatakan nabi-nabi palsu itu bisa bermujizat. Gampang itu. Bahkan tanda-tanda daripada nabi palsu pengikutnya itu bisa bermujizat pakai nama Yesus. Gampang itu. Sekarang ini masalahnya gini. Di dalam kitabnya, aduh kenapa ini hidup gatal kali ya Allah. Di dalam Yesaya 66 dikatakan begini. Sebab sesungguhnya Elohim akan datang dengan api dan kereta-keretanya seperti puting beliung untuk melampiaskan kemarahannya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya, dan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya taman-taman dewa, taman-taman teos, dengan mengikuti seorang di tengah-tengah mereka yang memakan daging babi, makan binatang-binatang menjijikkan dan balau. Ayo, Anda pilih mana nih? Anda tidak takut? Tuhan akan datang menghanguskan orang-orang yang makan babi dan makan makanan menjijikkan seperti asu, guguk, anjing. Gimana tuh? Monyet, padale, pararang, paniki. Nah, gimana tuh? Ini dalil. Anda nggak takut? Kan si botak udah mengatakan, Bang, itu Yesus. Ini perkataan Tuhan dengan perkataan si botak. Anda imani si botak daripada Tuhan. Enggak. Ini apa? Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis yang dimaksud Yesus di sini adalah Paulus. Karena satu-satunya manusia yang mengaku bapak di dalam Yesus hanya Paulus. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Wah, parah kali Paulus ini. Gini, emang aku akuin tuh si Paulus jahat. Emang Bagus. dia kan bertobat ya. Dia Bertobat apa pula bertobat? Dia mencari Yesus seperti itu. Enggak, Bang. Enggak, saudaraku. Di dalam Kisah Para Rasul 21, justru dia bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Setelah dia meninggalkan Yerusalem, dia ajarkan Kristen, jangan bersunat, jangan tak ada lagi yang haram, semua halal. Nah, setelah dia pulang ke Yerusalem, dia disidang. Dengar-dengar kamu mengajarkan orang di luar sana meninggalkan hukum Taurat dan meninggalkan adat kita. Bagaimana dong? Kau harus bertobat. Ayo, bertobat. Akhirnya apa? Dia bertobat dan dia mempersembahkan korban hewan. Itu loh. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21. Di situ Paulus bertaubat, benar-benar bertaubat dari ajaran Kristen. Dia mengkorbankan korban yang dipersembahkan oleh Nabi Musa. Coba. Dia ditahirkan. Ayolah. Halo saudaraku, ini firman Tuhan loh. Saudara kan orang pintar nih, orang cerdas nih. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 66, ini tidak berbicara temporer, ini berbicara siapapun yang makan babi. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang kemudian dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan banyak jumlahnya, 2 miliaran lebih pemakan babi. Mereka akan mengkuduskan, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos.
Teman-teman Teos, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengah mereka, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan dilenyapkan sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ngeri kali lah. Ayolah, ayo bersihkan daging babi yang ada pada diri kalian dengan mandi junub dan wudhu. Ayo, ayo. Ini hidung, ada nggak jual hidung ya? Yang ini gatal. Ini gara-gara si kriket kayak jadi. Ini gara-gara kalian juga diajarin kebenaran, tidak kenal waktu, capeknya kita fisiknya. Kalian tidak mau mendengar. Lanjut, lanjut. Ya, jadi gini Bang, ini Yesus mengatakan nih Bang, kan aku yang tadi bilang Bang, hukum terkait hukum seremonial nih. Yesus mengatakan bahwa yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut Bang, tapi apa yang keluar dari mulut. Bagus. Mulut itu akhirnya keluar dari jamban, dari WC Bang, spiteng. Oke. Sementara yang keluar dari mulut, yang berasal dari hati, contohnya caci maki, hinaan, makian, kaitan, itu yang dinajiskan oleh Yesus, seperti itu. Demikian. Kita bahas itu ya Bung ya, saudaraku ya. Anda baca di Matius 15 itu kan? Ya, bukan? Iya. Matius 15 kan? Nah, iya, betul. Oke, kita lihat ya. Yesus di situ lagi makan bersama dengan muridnya. Coba saya ingin gelitik akal saudara. Pada saat Yesus dan murid-muridnya makan, ada nggak menu babi di situ? Ada. Hah? Hei! Bung, pada saat Yesus dan murid-muridnya makan, di situ ada menu babi nggak? Kalau orang Yahudi makan, ada nggak babi? Ada nggak anjing? Di menu makanan? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa orang bernarasi kalau dia sudah menghalalkan babi di sini? Di sini tidak ada babi. Coba Anda lihat. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus. Lalu mereka berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Coba. Mengapa? Gara-gara tidak cuci tangan saja sudah dianggap melanggar, apalagi makan babi. Jadi di sini tak ada makan babi, saudaraku. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Bukan karena daging babi, bukan. Di orang Yahudi menu makanannya kalau mereka makan tak ada babi. Lalu jawab Yesus, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Lagi siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapak dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu wajib lagi menghormati bapak dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, kata Yesus. Benarlah nubuat Yesaya tentang kalian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, mana perintah Tuhan? Makanlah babi. Tidak ada babi di sini, nggak ada babi dibahas di sini, nggak ada. Sama sekali tidak sedang bahas babi. Nanti dikatakan babi itu halal ketika masuk ke dalam ajaran Kristen. Ini masih zona Yahudi dan Yesus murid-muridnya, bukan Kristen di sini. Bukan Kristen. Kalau Anda menjadikan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak haram, ayo, saya ingin lihat Anda konsumsi narkoba yang masuk ke mulut. Bisa nggak? Bukan itu data. Maksud Yesus di sini bukan yang masuk ke dalam mulut. Maksudnya yang dimakan di sini kan makanan halal, tapi muridnya tidak mencuci tangan lalu makan. Tidak ada hubungannya. Tapi karena tetapi karena Roma Yunani ini pemakan babi, maka mereka kemudian berasumsi, oh ini tentang babi ini, kita boleh makan babi sekarang berarti. Dan kalaupun Paulus tidak membatalkan haramnya babi, orang-orang Roma tidak akan mungkin mau mengikuti ajarannya. Kenapa? Roma itu suka makan babi. Begitu juga Cina
begitu juga Belanda, begitu juga orang-orang Jepang. Kalau babi itu haram, tidak mungkin mereka memeluk Kristen. Kalau Paulus masih mewajibkan sunat, maka tidak mungkin orang Roma dan Yunani, bahkan Cina dan sekutunya masuk Kristen. Karena mereka yang saya sebutkan tadi ini adalah pemakan babi dari sejak nenek moyang mereka. Makanan kesukaan mereka adalah babi. Makanan kesukaan mereka adalah kucing, tikus. Oke, makanan kesukaan mereka adalah guguk, gorila, biawak, padale, komodo, monyet, kuda nil, gajah, buaya. Itu makanan kesukaan mereka. Jadi kalau Paulus masih membatasi itu, siapa yang mau nerima ajaran Paulus? Tak ada. Tak laku ajaran Paulus itu. Oleh karena Paulus tahu, wah ini, aku harus menghalalkan babi ini. Saya harus menghalalkan jangan sunat ini. Kalau mau laku ajaran saya. Betul, laris. Laris. Laris ajaran itu. Jadi dianggaplah kemudian bahwa di dalam Matius 15 ini Yesus menghalalkan babi. Nggak bisa. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil dalam hukum Torah, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Ayo. Ini kata Yesus. Lukas 16:17, barang siapa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Berarti pengharaman babi nanti bisa halal kalau langit dan bumi lenyap. Apakah langit dan bumi lenyap sudah? Langit dan bumi sudah lenyap? Tidak, berarti sekarang masih haram babi. Itu loh bang, cara belajarnya itu begitu loh bang. Jadi ya saya hanya mengingatkan, kalau saudara masih mau sehat, silakan, masih ada kesempatan. Tapi kalau selamanya menunggu datang Tuhan untuk membakar kalian, wah silakan aja. Ingat, ketika Tuhan datang membakar dengan apinya, percaya sama saya, alis Anda akan habis dibakar api, rambut Anda habis. Ya, kalau Paulus Anda katakan botak, ini lebih parah, karena alis, bulu mata, kumis, jenggot, bulu ketek, bahkan bulu kemaluan Anda, bulu pantat Anda habis semua. Cila, Anda jadi cila. Anda menjadi botak yang licin. Lebih hebat dari botaknya Paulus. Karena alis itu sudah dibakar api. Bulu hidung nggak ada, bulu kumis, bulu jenggot, rambut tak ada. Anda menjadi alien. Gara-gara hanya babi. Padahal kami umat Islam, hidupnya kami, sehat-sehatnya kami, ganteng-gantengnya kami, banyaknya uang kami, banyak perempuan yang mau kemudian masuk Islam. Padahal kami tidak makan babi, tapi sehat. Makanan-makanan menjijikan kami tidak makan, tapi sehat juga kami. Coba Anda pergi di pasar di Manado sana. Wah, semua di sana ada tikus, ada belau, ada gulita. Andai saja kutu itu bisa dikumpul dijual juga untuk dimakan. Benar kan itu? Tikus, kucing, musang, kelelawar, keluing, kaki seribu, apalagi padale, nyenye, apalagi padale, nyenye, pararang. Andai saja suster ngesot itu bisa ditangkap, kuntilanak bisa ditangkap, itu juga yang kalian makan. Serius. Kenapa? Karena Anda mengatakan tak ada yang haram lagi yang masuk ke mulut. Makanya aku bilang narkoba ini bahaya. Kalau Bible dipakai, orang yang narkoba tidak boleh ditangkap karena itu halal. Itu hak orang beragama. Jadi saya kasih tips kepada saudara-saudara Kristen yang pengedar narkoba atau pemakai narkoba. Kan di negara kita ini tidak boleh memaksakan agamanya orang, tidak boleh kita larang. Nah, di dalam agama saudara kan apa yang masuk ke mulut itu halal. Pada saat kalian narkoba ditangkap, katakan pada polisi, kalau Anda menangkap saya gara-gara saya memasukkan narkoba ke mulut saya, berarti Anda membatasi saya menjalankan agama saya. Agama saya mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak haram. Nah, saya makan, saya minum narkoba dan seterusnya, itu melaksanakan ibadah di dalam agama saya. Kalau Anda membatasi, Anda lah yang harus ditangkap, bukan saya. Nah, katakan kepada polisi kalau Anda ditangkap narkoba. Kalau bang itu kasusnya bang, itu kan ini obat itu man. Ya, apalagi obat. Apalagi obat. Narkoba kan, ini kan cuma makanan loh seperti Loh, itu. Kita kan makan apa babi, yang masuk ke dalam jamban. mulut? Itu Apa kan yang masuk ke dalam mulut? Ya, masuk ke dalam mulut, ya kan. Tapi kan kalau narkoba kan beda bang, itu benda haram.
Loh, bukan harum. apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak haram. Itu agama Anda kok jadi haram sekarang? 1 Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku. Dan aku, Paulus, harus menjadi tauladanmu. Jadilah tauladanku, ikutilah tauladanku. Kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Tapi kan di situ ada tulisannya lagi lanjutnya. Tetapi bukan semuanya berguna. Emang narkoba berguna? Loh, orang tidak akan konsumsi kalau tidak berguna. Emang guna udah dilanggar, juga Bang, tahu sama itu agama lain dampak negatif. Gimana sih tafsirannya kacau banget? Kok kacau? Anda menghalalkan babi yang nyata-nyata halal, yang nyata-nyata haram. Sekarang giliran narkoba Anda pura-pura munafik. Yang masuk ke mulut, apapun yang masuk ke mulut halal kata iman saudara. Kenapa giliran narkoba pura-pura jangan bang semua itu haram? Parah kali bah. Beda bang kasusnya bang. Kok beda kasus? Apa yang masuk ke dalam mulut? Kan dalilnya ada. Yesus berkata kepada mereka, dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Yang najis itu kalau Anda makan narkoba, Anda muntahkan. Tapi kalau Anda teruskan dia keluar ke jamban, itu tidak haram. La haula wala quwata illa billah. Apanya agama dibuat-buat? Anda suka selera, Anda ikuti dalilnya dong. Dalilnya kan mengatakan tidak ada yang masuk ke mulut itu haram. Sekali layar berkembang, jangan surut, kembali ke pantai sebelum semuanya Anda rasakan, Anda nikmati, Anda makan. Jadi kalau lain kali ditangkap polisi, kami Kristen, di dalam kitab kami dilarang, tidak ada itu yang haram masuk ke mulut, tidak ada. Kami mau makan, bapak pun sebagai polisi kutelan juga lama-lama, bilang gitu. Karena dalam agama kami itu tak ada yang masuk ke mulut haram, tak ada. Yang keluar yang haram, Pak. Ya makanya yang bikin framing Bang Zuma ini keren ya, makanya dibikin. Framing sih. Itu dalil loh, Bung. Itu dalil. Tapi maksudnya Bang Zuma itu, maksudnya tuh beda Bang, untuk kasih analoginya itu bukan seperti itu, bukan harus barang. 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Diperbolehkan, tergantung selera Anda. Apakah narkoba itu berguna atau tidak? Kalau berguna, makan obat semua. Itu dalil. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ente pade, kenapa kemudian kalian merasa risih narkoba atau merasa risih yang lain, pada segala dibolehkan? Karena saudara-saudara hidup di lingkungan umat Islam. Coba hidup di Eropa sana. Apa yang haram kira-kira kalau Anda sudah hidup di Eropa, di dunia barat? Apa yang haram? Oh, ini nggak boleh haram. Oh, ini nggak boleh bersentuhan dengan wanita, haram. Mana ada yang kayak gitu-gitu lagi? Tak ada yang haram di sana. Oh, laki sama laki aja halal dinikahkan. Kenapa? Ini dalilnya. Anda kemudian di Indonesia, kenapa demikian? Karena kitab saudara itu Islam-Islaman, sehingga antara Kristen Barat dan Kristen Indonesia itu beda. Kristen Indonesia itu Islam-Islaman, dia ngomong saya astagfirullah, insya Allah, ya Allah ya Karim, itu begitu. Islam itu Kristen Indonesia. Kalau Kristen Barat halilintar, bukan halilintar, ya halilintar, apa dalle. Beda bang, beda. Karena kalian mayoritas dikelilingi oleh mayoritas Islam, saudara-saudara kita Islam, maka kalian ke Islam-Islaman. Tapi kalau kalian di Barat, ini berlaku 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Ada nggak batasan laki perempuan di Barat? Sementara mereka lebih dulu Kristen daripada kita, yang ada, daripada saudara yang ada di Nusantara. Tak ada batasan, tak ada. Laki-laki kirim gitu deh. Soalnya juga ada ayatnya, kita nggak boleh, laki-laki nggak boleh seperti perempuan, perempuan tidak boleh seperti laki-laki kan? Ya, juga. berarti 50-50 dong. Karena ada juga yang membolehkan. Ini ada Tidak segala sesuatu. Apple perbandingannya di Eropa 1 Yohanes pemerintahan sudah dipisahkan. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berbuat dosa. Jangan. Tetapi apabila kalian berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Ayo. Mau apa? Hah? Berarti boleh berdosa. Boleh. Ada
Yesus sebagai pendamai. Begitu loh Bang, saudara-saudara. Bang Zuma, kan di situ juga ditulis kita nggak bisa minum dari cawan yang sama dengan iblis dan sama seperti Kristus. Jadi maksudnya itu ketika Kristus mati kayu salib, kita mau berubah dengan kasihnya itu. Kasih apa dengan membunuh orang? Perintah Tuhannya jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus ditanya di Matius 19, Guru, ya kenapa? Apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk ke surga? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Kan yang ngebunuh kan bukan murid-muridnya. Berarti kan orang-orang Farisi. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini kebenaran atau kesalahan? Yaitu nubuatan. Nah, nubuatan larinya. Dibungkus dengan nubuatan. Bede. Jadi Mazmur 22 kan udah mati. Emang dia tujuannya itu ke bumi untuk disakitkan. nubuatan itu jelas. Kata siapa? Kata siapa? Kata bom-bom. Nah, itu dia. Bacain coba. Kata bom-bom. Mazmur 22 nomor 1, nomor 2 itu bukan untuk Yesus. Kenapa? Karena yang di Mazmur 22 itu masih teriak di malam hari. Tapi saya Mengapa? gini loh Bang, ini saya pernah nanya sama Mr. Bom-bom ya, seperti itu terkait penyalipan Yesus. Singkat saya ya, singkat saya nih, Yesus memang mati pada saat disalibkan. Nah, dalam kemanusiaannya, tapi ingat, dia tidak bisa dicegah dalam kebangkitannya. Oke. Dan bumi tidak bisa mencegah kebangkitan Yesus. Oke. Berarti yang mati di atas tiang salib semua rasul manusia, mati. Hanya manusia Yesus atau Tuhan? yang bangkit. Kenapa? Yang mati di atas tiang salib manusia atau bukan? Kemanusiaannya. Kemanusiaan. Berarti manusia kan? Betul, Ya kan kemanusiaan ya. reinkarnasi Berarti- menambahkan natur manusianya. Berarti- Bang Zuma dulu. Berarti- Bang. Weh, dengerin satu-satu Berarti kalian menumbalkan manusia untuk dosa-dosa kalian. Itu di mana ajaran Tuhannya? Ajaran Tuhannya bahwa dosa bisa dihapuskan dengan membunuh manusia. Itu di mana dalilnya? Ya memang tujuan Yesus kan turun ke bumi emang. Loh kok dia jadi kayak gitu jawabannya? bener loh Bang. Ini Dalil, saya minta dalil. Di mana dalilnya menghapuskan dosa dengan mengorbankan manusia? di kalau nggak Yohanes salah itu kan. kayaknya di Yohanes 17 ayat 5 ada Bang. Gak ada. Atau Emang di gak Galatia ada. 13 ayat 13. Aku juga lupa tuh kemarin tuh. Apa di Yohanes 5 ayat 17 atau enggak di Galatia 3 ayat 13 ya. Nah, itu yang mati adalah orang terkutuk. Betul? Terkutuk itu bukan untuk Yesus Bang, itu buat si ini apa namanya? Terkutuk itu ya dia apa namanya? Apa? Untuk Apa? manusia. Loh. Nih saya bacain ya Bang ya di Galatia 3 ya. Galatia 3 ayat 13. Ya. Kristus nih ya, Kristus menebus kita. Kita ini kan manusia ya kan dari kutuk hukum Taurat. Itu Taurat itu untuk siapa? Taurat itu untuk siapa? Ya untuk semua kalangan bangsa. Mati meja. Sejak kapan Taurat itu untuk di luar Yahudi? Ya sejak Nah. sekarang ini Bang saya. Waduh, nakal ente. Ya bener ini kan memang ayatnya kan begitu. dengan Jangan hukum Taurat. memperoleh diri lah saudaraku. Mazmur 147, 11, 12 dan seterusnya. Dikatakan Tuhan berfirman kepada Yakub, hukum-hukumnya kepada Israel, dan tidak berlaku hukum-hukum tersebut kepada bangsa lain. Oke ya. Jadi jangan dimana-mana. Ulangan 33 nomor 10. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa, hukum Torah hanya spesial untuk Bani Yakub. Coba di Zuma buka Matius 1:21 tujuan kelahiran Yesus. Ya itu kan menurut iman saudara. Lah kan itu Matius 1:21 katanya minta dalil, itu saya kasih dalilnya. Oke. Kita baca Matius 1. Ya biar Abdul. Sorry ya teman-teman saya Bang, lagi kita bikin Bang Zuma bikin biar pusing deh, biar kawin lagi Bang. Matius berapa tadi bro? Kita yang mau kawin Matius lagi. 1:21. kejam kali kau ya. Nakal. Matius berapa ya? Tapi 1 ayat 21. nomor 21. 2121 ya? Iya. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Dengan cara Ya itu dibunuh. kejam kali dah. Woi, Kejam kejam kali kali ajaran lu, agamanya bro, temanku ini, bro. Imamat 1 nomor 2. Dengarkan saya, Bang. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, hendaklah mereka perintahkanlah kepada mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, sapi, domba, kambing, lembu. Tidak ada manusia, Bang. Ya kan, gini saya jelasin dulu, itu kan yang di perjanjian lama kan awalnya emang untuk hewan-hewan. Tapi karena saya lupa di ayat berapa gitu, selanjutnya kalau itu udah nggak berlaku lagi, makanya Waduh. mengorbankan hewan-hewan itu udah nggak bisa menunjukkan dosa. Makanya Nah, inilah yang saya katakan. Perjanjian kekal Tuhan kepada Bani Israel kok saudara mengatakan tidak berlaku lagi. Lukas 16:17, Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Enggak, itu Taurat dulu, dibatalkan. Matius 1 ayat 21 dulu, coba jelasin. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya ini Bani Israel. Bagaimana cara Yesus kemudian menyelamatkan Bani Israel? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai Rasul utusan. Itu cara Yesus menyelamatkan. Yohanes 17 ayat 3 ya. Iya. Nah, Coba baca yang ayat 5-nya deh. oke, baik, kita baca Yohanes. Cuma Tunggu. Bisa bacakan saya, Bang? Saya rada-rada Oleh error. sebab Flu. itu, ya Bapa, permuliakanlah aku di dalam sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Terus apa masalahnya? Baca Yohanes 1 nomor 14. Enggak, Yohanes 17 ayat 3 dulu, kita jangan langsung kan Itu dipermuliakan dia. Comot satu ayat untuk meyakinkan imannya. Nah, kenapa Oke. nggak dibaca ayat selanjutnya? Oleh Kalau Yesus sebab itu, sebagai anak, ya berarti- Tuhan, berarti permuliakanlah Bang Juma aku. percaya kalau Yesus itu adalah sebagai anak Allah, karena Ya, itu dengerin dulu, Bang Juma, dengerin Allah dulu. tidak bisa menjadi Tuhan. Apa Bapa itu bukan nggak bisa jadi Tuhan? Anak di situ hamba, Bung. Baca kisah para. Hamba, anak itu kan inkarnasi Yesus. Oh, salah. Itu ajaran Trimurti itu. Kok Trimurti, Wis. Tritunggal? Ya iya sama, Tritunggal ini diambil dari asupan Trimurti. Bang Zuma. ini Bang Sudah, Zuma sudah. mungkin Allah Bapa itu Jangan adalah berlebihan lah, dari tadi udah mau buka. Oleh sebab itu ya Bapak. Ayat. Allah Terus Bapa itu sang meyakinkan sumber. dengan Biarin aja belajar, kalau ya. Yesus satu-satunya yang diutus. Kenapa nggak dibaca ayat yang kelimanya? Saya baca ini, tapi Anda tidak berhenti bicara. Saya baca. Ya, coba. Oleh sebab itu ya Bapak. Bapak ini apa? Bapa itu ya Allah Bapa. Ya, Bapa apanya Yesus bukan ini? bukan Apanya Allah. Yesus? Tuhan atau Bukan bukan? Allah. Kunciannya di sini. Oleh sebab itu ya Bapak. Bapak ini apa? Tuhan atau ayah? Sang sumber. Bapa itu apa pribadi pertama Yesus? Apa kan Yesus itu firman? Kenapa jadinya ke Trimurti ya? Yang mulai Trimurti dia. Kenapa lari ke Trimurti ya? Tuhan itu aja, Bang. Diyakinkan apa di Ini Tuhan ini. Tuhan ini. Oleh sebab itu ya Islam sendiri, Tuhan. Bapa kan nggak bisa menjadi Allah. Allah itu nggak bisa menjadi Bapa siapapun. Itu juga tetap melawan iman Islam. Ini anak ini belajar gimana sih? Ingin ke sana. Amsal 3. Dengar. Amsal 3. Enggak, saya tanya dulu, emang bisa umat Islam sholat memanggil Allah itu Bapa? Oh nggak bisa. Ya enggak lah. Ya, berarti bukan beda, bukan Allah. Ini Justru kepada karena Bapaknya. itulah Bapak, justru itulah Tuhan tidak mau lagi memanggil anak. Karena pada saat dia datang kepada Bani Israel memanggil anak, orang-orang yang pici otaknya menyalahartikan panggilan anak itu dan menyalahartikan panggilan Bapak itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Aduh, Padahal jangan ada lari di ke bilangan Quran dulu 23 dong. nomor Kan 19. Cuma ngambil ayat orang Kristen secara Anda mau dijawab tapi oke, Ngoceh saya juga. bacakan ya. Saya bacakan dulu ya. Oleh sebab itu ya Tuhan, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Apa yang Anda ingin jual di sini? Apa? Yesus berdoa, bukti dia bukan Tuhan. Terus yang lain yang Anda mau jual apa? Ayo Bung Stephen, apa yang Anda ingin jual? Oh, Yesus itu Tuhan karena apa? Coba. Dia sudah berdoa, bukti dia bukan Tuhan. Sekarang apa lagi yang Anda ingin jual? gini, saya mau nanya, doa itu gimana sih maksudnya kalau menurut Islam?
Doa itu pengharapan. Itu Kalau tadi di klaimnya Ti. Kristen doa itu kan juga termasuk memuliakan. Ini Bapak, telah tibalah saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Apa yang Anda ingin jual di sini? Ya kalau Ayo. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada bersama sang Bapa. Waduh. Kan Yesus sang firman. Jadi lebih tua Yesus dari Maria? Yang kita jual itu Ya iya, kelahiran sehari-hari. Yesus. Oh, baguslah. Iya. Stephen, sebenarnya teman-teman itu semuanya